Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS, Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar. Jika tidak diakhiri, ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan saat itu kita mencalonkan kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Jadi silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Kalian semua buka televisi, buka pemberitaan hari ini tadi pagi. Karena udah saya sentil Yusuf Kalla, dia sudah mengakui yang tadi pagi 180 miliar. Itu baru 180 miliar disentil, masih banyak. Karena sisa utang Anies kepada Yusuf Kalla 400 miliar lagi. Bohong Bapak Yusuf Kalla kalau itu cuman 180 miliar. Kalian simak semua pemberitaan televisi tadi pagi, klarifikasi dari Pak Yusuf Kalla. Oke? Suatu saat akan terbongkar lagi. Itu suatu bukti kalau saya mengetahui itu. Ya. Bun, coba tanya berapa lagi utang Anies sama Yusuf Kalla. Ini dia sih ngurusin utang Anies. JK aja, Pak JK aja dukung Anies. Aduh, aneh-aneh aja nih tetangga sebelah komentarnya. Ngapain ente nanya-nanya? Duit ente bukan. Yang punya duit aja sekarang dukung Anies. Artinya apa? Artinya Pak JK itu tahu Anies itu orang baik yang kudu didukung. Kalau Pak Anies nggak jujur nggak bayar utang, pasti Pak JK nggak akan pilih. Nah ente nggak punya duit, uangnya JK, kok rempong sih? Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh aja komentar. Untung Bunda orangnya sabar ya, dengerin komentar-komentar seperti ini. Ngurusin utang JK, apa urusannya sama ente ya? Pak JK itu turun gunung belain Amin, Anies, Gus Imin ya. Udahlah ente pilih nomor 1 aja biar lebih hebat. Anies Baswedan utang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi Anies Baswedan buka suara di Sobat Tempo terkait isu utang sebesar 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Dalam YouTube-nya Ririana, Anies menjelaskan bahwa saat itu ada pihak yang memberikan dukungan dana namun minta dicatat sebagai utang. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai. Betul. Kalau kita keluar dana, baik itu menang, apalagi kalah, itu adalah dana yang harus kita ikhlaskan. Lupakan itu, baik di Gerindra maupun di PKS, dan di waktu itu juga disaksikan Pak Prabowo bahwa nanti yang menggantikan saya calon dari PKS di wakil gubernur. Setelah itu saya langsung mundur. Saya mengajukan pengunduran diri, dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan akhirnya diparipurnakan di DPRD DKI. Nah, situlah mulai berkampanye 8 bulan. Qadarullah belum terpilih. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Mungkin bukan dana sendiri, mungkin dana itu disediakan melalui jaringan, relawan, maupun simpatisan yang ikut. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja.
rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Biaya kampanye melihat pilkada luar biasa. Dan kemudian konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya ketika masuk ke dalam pemerintahan, dia harus mengembalikan segala macam ongkos yang keluar. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan benar berujung kepada potensi korupsi. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak.